Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Malam Sendu yang berbahagia, Malam Sendu makin lama semakin rindu. Pada kesempatan hari ini, subuh ini, marilah kita bersama-sama mengkaji sebuah kitab, sholat 4 mazhab, yaitu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang mazhab-mazhab itu, pada pagi hari ini kita akan ngebahas tentang biografi para imam, para imam 4 mazhab. Dan memang kita harus ketahui siapa-siapa saja sebenarnya imam-imam mazhab itu sendiri. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah An-Nu'man, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Beliau belajar ilmu fikih di kota Kufah, dan di sanalah beliau mendirikan mazhabnya. Beliau meninggal di kota Baghdad tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah menuntut ilmu dari seorang ulama bernama Hamad bin Abu Sulaiman yang merupakan murid Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Ibrahim An-Nakhai menuntut ilmu dari Alqamah bin Qais, murid sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah rahimahullah sangat mahir dalam ilmu fikih dan namanya sangat terkenal di Irak. Kepandaiannya dalam ilmu fikih diakui oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan para ulama lain yang sezaman dengannya. Banyak ulama yang selalu menemaninya dan belajar madhabnya, hingga mereka menulis buku sesuai madhabnya. Mereka dikenal dengan sebutan ashab, ashab Abi Hanifah. Di antara mereka adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan Zufar. Pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah dan para sahabatnya, termasuk yang menyelisihnya, itu pun kemudian dibukukan dan dikumpulkan satu sama lain dalam sebuah buku, dan seluruhnya dikatakan mazhab Abu Hanifah. Hal tersebut demikian karena pendapat Abu Hanifah adalah yang mendominasi, sedangkan pendapat-pendapat lain yang menyelesainya hanya sedikit. Lagi pula pendapat mereka diambil dari ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah tersebar di banyak negara Islam seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir, dan Syam. Mazhab Abu Hanifah merupakan mazhab yang paling kuat pada zaman Khilafah Abbasiyah. Pada saat itu hukum dan fatwa hanya didasarkan pada mazhab Abu Hanifah. Sebagaimana juga Daulah Utsmaniyah menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi pemerintahan, sehingga hukum serta fatwa didasarkan padanya, dan ketetapan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Yang kedua adalah Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah adalah Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbuhi. Beliau dijuluki Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, dan merupakan ulama yang paling menonjol di Madinah. Lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Beliau tumbuh besar di kota Madinah dan di sana pula dia menimba ilmu. Beliau menimba ilmu dari para ulama tabi'in
yang ahli dalam ilmu fikih, di antaranya Az-Zuhri, Nafi, asisten Ibnu Umar radhiyallahu an, dan yang lainnya dari kalangan ulama perawi hadis. Beliau belajar berbagai disiplin ilmu dan hadis hingga akhirnya beliau menjadi pemimpin para ulama ahli fikih di Hijaz dan namanya menjadi terkenal. Pada saat Khalifah Al-Mansur melaksanakan ibadah haji, Imam Malik rahimahullah bertemu dengan beliau, maksudnya dengan Imam Malik. Imam Malik bertemu dengan Khalifah Al-Mansur. Beliau kemudian menganjurkannya untuk menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu. Maka Imam Malik pun menyusun kitabnya Al-Muwatta yang merupakan buku hadis dan fikih. Pada saat Khalifah Al-Mahdi menunaikan ibadah haji, beliau memberi hadiah uang kepada Imam Malik sebanyak 5.000 dinar. Demikian juga dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang datang berkunjung kepada Imam Malik bersama dengan para putranya dan memberinya hadiah yang melimpah. Kitab Al-Muwatta telah membuat Khalifah Ar-Rasyid takjub dan jatuh hati, sehingga beliau berusaha untuk menggantungkan kitab tersebut pada Ka'bah, dan orang-orang mengambil seluruh apa yang ada di dalamnya, kalaulah Imam Malik rahimallah tidak melarangnya. Imam Malik rahimallah berkata kepada Ar-Rasyid, sesungguhnya para sahabat Rasul berselisih pendapat dalam masalah furu' dan mereka berpencar ke berbagai negara, dan setiap pendapat mereka itu benar. Lalu Ar-Rasyid berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, wahai Abu Abdillah. Banyak ulama yang meriwayatkan Muwatta dari Imam Malik rahimahullah, di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Hasan, sahabat Abu Hanifah rahimahullah. Di antara muridnya yang paling menonjol yang telah belajar fikih dan meriwayatkan hadis darinya adalah Abdullah bin Wahbah dan Abdurrahman bin Qasim. Keduanya berguru kepada Imam Malik rahimahullah selama 20 tahun. Kedua muridnya tersebut dan juga murid-muridnya yang lain telah menghimpun mazhabnya dan menyebarkannya ke seluruh kota Islam. Dari sana banyak ulama yang belajar dan berpindah ke kota-kota lain hingga akhirnya tersebar mazhabnya sampai ke Mesir, daratan Afrika, Andalus, Maroko, sebagaimana juga menyebarnya mazhab di kota Basrah, Baghdad, dan kota lainnya yang ada di negara-negara timur. Walaupun setelah itu penyebaran mazhabnya itu melemah. Yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau menyelesaikan hafalan Qur'annya di Mekah, dan di sana beliau belajar bahasa Arab, syair, adab, ilmu hadis, dan fikih. Dalam proses belajarnya, para guru beliau sangat takjub akan kecerdasannya dan pemahamannya yang sangat tajam. Di antara ulama tersebut, di antara ulama-ulama tersohor yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Menjelang usianya yang ke-20 tahun, beliau hijrah ke Madinah karena beliau mendengar tentang Imam Malik rahimahullah dan keilmuannya yang tinggi. Maka beliau pun berguru ilmu fikih kepada Imam Malik. Setelah itu, beliau pindah ke Irak. Di sana beliau bertemu dengan para sahabat Abu Hanifah rahimahullah dan belajar fikih dari mereka.
Lalu Imam Syafi'i rahimahullah pindah ke Persia dan utara Irak dan banyak negara lainnya hingga akhirnya beliau kembali ke Madinah setelah menghabiskan waktu 2 tahun dalam perjalanannya, yaitu dari tahun 172 Hijriah hingga 174 Hijriah. Perjalanan tersebut telah memberinya banyak ilmu dan wawasan tentang kehidupan dan tabiat manusia. Banyak ulama yang telah belajar dari Imam Syafi'i rahimahullah, lalu mereka menulis buku tentangnya dan karya-karya dan mengambil pendapat-pendapatnya. Di antara ulama tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, kemudian Abu Ya'qub Yusuf bin al-Buwaiti Arabi al-Jizi, Ashhab dan Ibnu Qasim dari kalangan sahabat Imam Malik rahimahullah. Mazhab Syafi'i menyebar di negara-negara Islam Timur ya. Dari sana kemudian menyebar ke negara-negara lain. Mereka diantaranya yaitu masyarakat Persia yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas bermadhab Syafi'i. Demikian juga dengan kaum muslimin di Pulau Selan dan Kepulauan Filipina ya, kaum muslimin Pulau Jawa dan pulau di sekitarnya seperti juga muslim di India, Cina, Australia. Demikian pula di Yaman, Aden dan Hadramaut. Hanya saja di kota Aden sebagian warganya bermazhab Hanafiyah. Seperti halnya mazhab ini tersebar di Irak, Hijaz dan Syam bersamaan dengan menyebarnya mazhab yang lain. Yang keempat, Imam Ahmad rahimullah bin Hambal, atau kita kenal dengan Imam Hambali ya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Hilal Ash-Shibani rahimullah. Dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal di sana pada tahun 241 Hijriah. Demikian berdasarkan periwayatan yang sahih ya. Sejak kecil beliau sudah menuntut ilmu, bahkan mengadakan perjalanan dalam rangka mencari ilmu ke Syam, Hijaz dan Yaman. Beliau juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah dan ulama lain yang sezaman dengannya. Sebagaimana beliau juga menuntut ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah selama beliau tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i berkata, ketika aku pergi meninggalkan Baghdad, tidak ada orang yang lebih bertakwa, zuhud, wara' dan alim melebihi Ahmad bin Hambal. Banyak ulama yang meriwayatkan ilmu darinya, bahkan para gurunya sendiri, diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad rahimahullah banyak menulis buku hingga dikatakan bahwa karya tulisnya mencapai 12 tumpuk. Dikatakan pula bahwa beliau telah meriwayatkan 1.000.000 hadis. Di antara karya tulisnya adalah Kitab Al-Musnad Al-Kabir, yang merupakan musnad terbesar dan terbaik. Dalam kitab tersebut, beliau tidak memasukkan hadis kecuali hadis tersebut dapat dijadikan dalil. Dan hadis-hadis tersebut beliau memilihnya lebih dari 750.000 hadis. Imam Ahmad rahimahullah bin Hambal juga dikenal sangat berhati-hati dalam fatwanya, terutama dalam mengambil fatwa dari para sahabat Rasul bila tidak didapati nas atau dalil. Bahkan ketika para sahabat berselisih pendapat dalam sebuah masalah, maka Imam Ahmad bin Hambal menuliskannya dengan 2 pendapat yang diperselisihkan tersebut. Ya, Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal sangat tidak menyukai dan melarang fatwa pada permasalahan yang tidak ada dalil nas Al-Quran dan sunnah atau asar dari ulama salaf. Ketatnya Imam Ahmad bin Hambal dalam menghukumi sebuah masalah, di mana beliau mengharuskan terdapat adanya dalil dari nas Quran dan sunnah atau asar, serta ketidaksetujuannya pada fatwa yang tidak berdasar pada dalil atau asar.